Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nurputu Tasya Wulandari, presensi 10. Di sini saya akan melakukan bimbingan belajar Mapel IPS SD bersama. Perkenalkan nama saya Nila Putrina Lestari, kelas 4. Baik, di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang materi membangun masyarakat yang beradab kepada adik ya. Apakah adik tahu apa itu aturan adat istiadat? Tidak. Oh, baik, di sini kakak akan sedikit menjelaskan. Aturan adat dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut, meskipun warga tersebut bukan warga di tempat itu. Di Bali ada pemimpin yang bertugas yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut dengan pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga pada upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Dari penjelasan kakak, apakah adik mengerti apa yang kakak jelaskan? Ya, baik. Kalau kakak bertanya, petugas keamanan yang mengamankan saat upacara adat itu disebut apa? Oh iya, ya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit adat apa itu adat istiadat ya. Adat istiadat merupakan aturan yang tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga yang dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Artinya tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari kedua pengertian tersebut, norma dan adat istiadat saling berhubungan. Dapat dikatakan adat istiadat merupakan bagian dari norma. Baik, di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang norma yang ada di masyarakat kepada adik ya. Apakah yang pertama norma agama? Apakah adik tahu apa itu norma agama? Tidak. Oh baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Fungsi norma agama sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi masyarakat beragama yang berasal dari pemerintah dan larangan sang pemerintah. Apakah adik tahu apa saja contoh dari norma agama? Di sini kakak akan memberikan contoh dari norma agama. Yang pertama itu sembahyang setiap hari gitu. Tidak melakukan atau menghina agama orang lain seperti itu ya Dek ya. Yang kedua yaitu norma hukum. Apakah adik tahu apa itu norma hukum? Tidak. Oh tidak ya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Apakah adik tahu apa saja contoh dari norma hukum? Tidak. Oh tidak, baik. Ada contohnya yaitu setiap warga wajib membayar pajak secara kalau bayar itu kan harus tepat waktu gitu, memberikan kesaksian di muka saat sidang gitu. Baik, yang ketiga itu ada norma kesusilaan. Apakah adik tahu apa itu norma kesusilaan? Tidak. Oh tidak ya. Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Sebenarnya norma kesusilaan bersifat universal karena di masyarakat masing-masing wilayah memilikinya, tetapi standarnya dapat berbeda. Artinya norma kesusilaan ini tergantung dari masyarakat di golongan tersebut gitu. Apakah adik tahu apa saja contoh norma kesusilaan? Tidak. Oh, yang menurut kakak contohnya itu ada tidak memfitnah orang lain, gitu, tidak melakukan kejahatan kepada orang lain seperti itu. Yang keempat itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan
pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah adik tahu contoh dari norma kesopanan ini? Tidak. Oh, baik. Di sini kakak akan berikan contohnya, yaitu ada meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan dan membuat orang lain kesal, seperti itu. Mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, ya. Yang kelima itu ada norma kebiasaan. Apakah adik tahu apa itu norma kebiasaan? Tidak. Oke. Baik, di sini kakak akan menjelaskan. Norma kebiasaan adalah norma yang berdasarkan pada hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya itu kebiasaan saat sebelum masuk rumah itu mengucapkan salam, mengetuk pintu, seperti itu, ya. Baik, di sini juga ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kakak mau bertanya, apakah sebelumnya adik pernah mendengar apa itu peraturan tertulis dan tidak tertulis? Tidak. Oke. Baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu peraturan tertulis dan tidak tertulis, ya. Peraturan tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah, penguasa negara maupun pengelolaan suatu tempat. Peraturan tertulis bersifat memaksa dan mengikat. Adapun sanksi dari peraturan tertulis adalah sanksi yang tegas. Jadi peraturan yang tidak tertulis itu adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat tersebut. Di sini kakak mau bertanya sedikit, apakah adik dari penjelasan kakak itu, apakah adik mengetahui apa saja contoh dari peraturan tertulis? Tidak. Oh, tidak. Baik, contohnya itu kakak di sini menurut kakak contohnya memakai helm pada saat berkendara, gitu. Contohnya ada juga peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, seperti itu. Kalau peraturan tidak tertulis itu contohnya tidak kalau di Bali itu kan di sini kan kalau nyepi itu kan ada aturannya, tidak boleh pergi-pergi, tidak boleh menyalakan api, seperti itu, ya. Baik, ya kan di sini juga kakak akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis norma hukum. Norma hukum terbagi menjadi 4, yaitu norma hukum tertulis, pidana, tidak tertulis, dan perdata. Yang pertama itu ada hukum tertulis. Apakah adik pernah mendengar itu apa itu hukum tertulis? Tidak. Oh ya, baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Hukum tertulis merupakan hukum yang terdapat pada naskah tertulis atau perundang-undangan. Contohnya itu seperti perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Yang kedua itu hukum pidana. Apakah adik tahu apa itu hukum pidana? Tidak. Oh ya, baik, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dihukumkan terhadap para pelanggarnya. Misalnya adik itu mencuri, membunuh orang lain, itu adik bisa kena hukum pidana, ya. Yang ketiga itu ada hukum yang tidak tertulis. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti hukum adat. Peraturan tidak tertulis dalam suatu buku, namun ada dalam bentuk kesepakatan. Kayak kan di adat itu kan kayak kopura itu tidak boleh memakai pakaian yang lengannya pendek, gitu. Tidak boleh memakai taman terlalu sepaknya tinggi, kayak gitu tuh. Yang hukum tidak tertulis, karena hukum itu kan dipatuhi oleh masyarakat di sini, seperti itu. Yang keempat itu ada hukum perdata. Hukum perdata berisi serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga negara. Hukum ini dapat mengurasi masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain, seperti itu, ya. Yang materi selanjutnya itu ada mengembangkan pengalaman di lingkungan.
Mengembangkan pengalaman di lingkungan adalah proses yang terpenting untuk membangun masyarakat yang beradab. Berikut adalah beberapa materi yang dapat dijelaskan mengenai pengalaman di lingkungan. Yang pertama itu ada pengalaman kerjasama di lingkungan, seperti adalah contoh pengalamannya dapat diterapkan dalam mengembangkan pengalaman di lingkungan adalah kerja bakti setiap hari Minggu. Apakah adik pernah mengikuti kerja bakti di sekolah? Pernah. Iya. Kayak apa itu contohnya, nyapu gitu? Iya. Nyapu di halaman sekolah Iya. sama teman-teman. Ya, yang kedua itu ada musyawarah di lingkungan sekolah. Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai suatu keputusan atau mufakat untuk dilaksanakan bersama. Penerapan musyawarah di lingkungan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan tidak terjadi perpecahan. Apakah adik pernah mengikuti musyawarah di lingkungan sekolah? Kayak kalau pemilihan ketua kelas itu kayak gimana? Musyawarah dulu, kayak diskusi dulu siapa calon ketua kelasnya, kayak gitu kan? Terus ada voting, ada votingnya siapa yang milih ini gitu. Berarti adik pernah mengikuti musyawarah di lingkungan sekolah ya? Pernah. Ya, yang ketiga itu pengalaman di sekolah. Pengalaman di sekolah dapat mengingatkan kita kepada Tuhan dan dapat juga dilakukan dengan cara berdoa yang merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Apakah di sini adik kalau sebelum masuk kelas itu berdoa dulu ya? Berarti ya. Berdoa di halaman apa di ruang kelas berdoanya? Di ruang kelas. Oh, di ruang kelas masing-masing. Setelah berdoa, isinya menyanyikan lagu wajib lagi. Baru mulai pelajaran kayak itu. Yang keempat itu pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga kerukunan antar tetangga, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang disepakati di lingkungan masyarakat dapat membantu mengembangkan pengalaman di lingkungan. Kalau penerapan nilai-nilai Pancasila itu berarti adik tuh sering membantu teman ya, gotong royong sekolah tuh ya kan? Kayak nggak melanggar peraturan sekolah ya. Iya. Kayak nggak pakai tutek itu nggak pernah kan? Nggak dibolehin ya. Yang kelima itu ada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum seperti membuat unit-unit eksperimen bersama guru-guru, merumuskan tujuan, menentukan pengalaman belajar, dan menentukan isi dan materi pelajaran dapat membantu mengembangkan pengalaman di lingkungan sekolah. Kayak ini tuh kayak adik itu ikut ekstra gitu kan? Kayak ada ekstra kan di sekolah? Ada. Kalau ekstra itu wajib diikuti oleh seluruh siswa apa boleh nggak diikuti? Boleh nggak diikuti. Seperti itu. Ya, dengan mengimplementasikan materi-materi ini, pengalaman di lingkungan sekolah dapat menjadi pengalaman yang menggambarkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi atau keluarga, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, dan membantu masyarakat menjadi masyarakat yang beradab. Dan sedikit tambahan lagi ya materinya. Setiap peraturan dibuat guna untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, rukun, dan harmonis. Diharapkan juga agar dapat mengurangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan dapat tercapai untuk melestarikan sebuah norma maupun mengikat sebuah peraturan tertulis. Manusia dapat membuat sebuah sanksi bagi pelanggar norma maupun peraturan tertulis. Sanksi tersebut memiliki tujuan utama yaitu dapat membantu pelanggar jera sehingga tidak dapat mengulang kembali perbuatannya. Selain itu, sanksi dapat dibuat agar dipatuhi dan ditaati. Dari materi yang kakak sampaikan, apakah adik sudah mengerti apa saja yang kakak sampaikan? Sudah. Oh iya. Baik, sekian bimbingan belajar yang bisa saya sampaikan kepada Adik Dinda. Semoga bimbingan belajar tadi atau materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Adik Dinda. Jika ada salah kata dari saya maupun dari Dinda, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Karama Santi.
Om Santi 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 Om.